Di sisi barat Zhao terletak dataran yang sangat dingin. Bahkan kultivator jarang menginjakkan kaki di sana. Selain dingin yang ekstrim, tempat ini memiliki aura sembilan bumi, sesuatu yang bahkan tidak ingin disentuh oleh kultivator transformasi jiwa. Siapapun di bawah tahap Nascent Soul akan terluka serius jika mereka menyentuhnya. Disinilah mayat sekte di Zhao berada. Sosok Wang Lin bergerak melewati dataran. Dia bisa melihat sekarang bahwa tempat ini dikelilingi oleh formasi raksasa, jadi orang normal tidak akan bisa masuk sama sekali. Namun formasi ini benar-benar mudah untuk Wang Lin saat ini. Dia berhenti di suatu tempat di dataran, kemudian dia mengambil langkah dan menghilang. Dia berdiri di salah satu mata formasi ketika dia menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia di bawah tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat terowongan dan gua tak berujung dari mayat sekte seperti labirin. Ada kultivator yang berkultivasi di masing-masing gua. Orang-orang ini berada di berbagai tingkat kultivasi, sebagian besar berada pada tahap pendirian pondasi, ada beberapa pada tahap formasi inti dan bahkan lebih sedikit kultivator Nascent Soul. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan seluruh mayat sekte muncul di pikirannya. Dia memberi perhatian ekstra ke gua di pusat sekte mayat. Li Qingping diam-diam berkultivasi di gua besar di pusat sekte mayat. Ada awan kabut hitam di belakangnya yang memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya memanjang darinya. Li Qingping adalah master mayat sekte saat ini di Zhao. Dia sudah mencapai tahap akhir Nascent Soul. Penampilan luarnya membuatnya tampak seperti usianya sekitar 40 tahun. Meskipun sebagian rambut di kepalanya telah memutih, dia terlihat sangat tampan. Dia pasti seorang pria ketika dia masih muda. Dia telah bertanggung jawab atas mayat sekte di Zhao selama 200 tahun dan selalu sangat berhati-hati. Dia jarang berinteraksi dengan dunia luar, membuat mayat sekte bahkan lebih misterius di Zhao. Dia menghabiskan seluruh waktunya dalam pelatihan pintu tertutup dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa sebelum jiwa di dalam boneka mayatnya mengambil alih. Begitu dia mencapai tahap formasi jiwa, markas mayat sekte di planet Suzaku akan memiliki tubuh yang baik disiapkan untuknya. Akibatnya dia akan bisa menjadi murid inti dari mayat sekte. Dan jika kinerjanya baik dia mungkin akan dipindahkan ke markas. Li Qingping yang sedang berkultivasi, sama sekali tidak mendeteksi rasa ilahi Wang Lin, tetapi kabut hitam di belakangnya bergetar ketika dua mata hantu muncul di dalamnya. Namun yang diungkapkan mata bukanlah ketenangan dan kedinginan yang normal, mereka dipenuhi dengan ketakutan dan teror. Senior, sosok itu gemetar dan akan berbicara. Anda adalah orang kecil yang menarik untuk dapat mendeteksi kedatangan saya hanya dengan kultivasi formasi jiwa tahap tengah Anda. Suara Wang Lin bergema di telinga kabut hitam. Kabut hitam mulai bergetar bahkan lebih. Ketika akal ilahi Wang Lin menyapu, ia merasakan angin dingin bertiup ke arahnya, menyebabkan jiwanya yang berasal dari jiwa menjadi tidak stabil sampai-sampai berada di ambang kehancuran. Hal semacam ini hanya terjadi ketika dia menghadapi para tetua sekte. Sosok hitam itu dengan cepat berkata, dengan suara bergetar, "Tolong kasihanilah, senior." Alasan junior bisa memperhatikan adalah karena metode kultivasi junior terkait dengan akal ilahi, jadi aku nyaris tidak bisa memperhatikan. Dia tahu bahwa dengan kultivasi senior ini, bahkan jika dia memiliki tubuhnya, senior akan dapat membunuhnya tanpa masalah. Dia menduga bahwa orang ini adalah monster tua transformasi jiwa. Oh, Anda berasal dari sekte apa? Wang Lin mengirim pesan dengan akal ilahi. Senior, aku bukan orang dari planet Suzaku tetapi seorang murid dari Mile Sekte di planet Tianyun. Junior kehilangan tubuh dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli mayat dari mayat sekte. Kabut hitam dengan cepat menjawab, dan dia tidak berani berbohong tentang apapun. Jika Anda seseorang dari planet Tianyun, mengapa ada di planet Suzaku? Perasaan ilahi Wang Lin dingin. Persepsi kabut hitam yang tajam tentang indera ilahi benar-benar baik, jadi dia segera bisa mendeteksi dinginnya indera ilahi Wang Lin. Tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat menjawab, "Senior, tolong jangan marah. Jika saya pulih di planet Tianyun, itu akan memakan biaya terlalu banyak. Junior tidak mampu membayar banyak giok langit. Jadi saya hanya bisa memilih untuk pulih di planet Suzaku. Meskipun akan memakan waktu lebih lama, itu adalah pilihan terbaik untuk junior." Wang Lin bertanya, "Siapa namamu?" Kabut hitam itu dengan cepat menjawab, "Nama junior adalah Chaoi Dou." Balasan kabut hitam itu mengingatkan Wang Lin pada Suli Guo. Chaoi Duo. Mata Wang Lin menyala dan akal ilahinya membentuk kepala raksasa yang mencapai ke arah kabut hitam. Chaoi Duo ketakutan dan segera meninggalkan tubuh Li Qingping. Dia mencoba menghindari tangan dan kemudian berkata, "Semua yang dikatakan junior adalah kebenaran, itu kebenaran." Dia memiliki hubungan misterius dengan Li Qingping. Sekarang setelah Chaoi Duo bergerak, itu mengejutkan Li Qingping dan dia berteriak, "Siapa?" Riak muncul di udara saat Wang Lin berjalan keluar. Saat Wang Lin berjalan keluar, dia menatap Li Qingping dengan dingin. Hanya satu lirikan menyebabkan tubuh Li Qingping bergetar dan mulai berendam dalam keringat dingin. Dia diam-diam mengutuk. Pandangan sekilas itu seperti pedang yang menembus tubuhnya. Bahkan Nascent Soul-nya membeku dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Itu jika dia benar-benar telanjang dan tidak punya rahasia lagi untuk bersembunyi di depan orang ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Kamu, tutup mulut." Lalu dia melihat kabut hitam yang berkerumun di sudut gua. Li Qingping menghirup udara dingin.
Dia tidak berani bergerak sedikit pun ketika keringat dingin menutupi dahinya. Bahkan ketika dia bertemu senior formasi jiwa kembali di markas, tidak satu pun dari mereka bahkan memiliki aura yang dimiliki orang ini. Jantung Li Qingping berdebar kencang saat dia berpikir, transformasi jiwa, pasti orang tua transformasi jiwa. Kapan monster tua ini sampai di sini? Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan jiwa asal Caoi Duo ditarik dari sudut. Wajah Caoi Duo ini dipenuhi dengan kepanikan ketika dia berteriak, "Senior, aku pelanggan dari mayat sekte. Jika Anda menangkap saya untuk memperbaiki harta, mayat sekte pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Wang Lin mencibir dan dengan tenang berkata, "Siapa bilang aku akan menyulingmu menjadi harta? Kamu bahkan tidak layak." Caoi Duo gemetar dan berpikir bahwa jika kultivator transformasi jiwa ini ingin menangkap jiwa kultivator formasi jiwa, itu akan terlalu mudah, tidak perlu datang mencarinya. Caoi Duo menekan rasa takut di tubuhnya dan dengan hati-hati bertanya, "Senior, mungkinkah Anda ingin saya melakukan sesuatu?" Suara Wang Lin tidak mengandung jejak kesombongan saat dia dengan tenang berkata, "Menjadi budakku selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, saya akan memberi Anda tubuh kultivator transformasi jiwa. Apa kamu setuju?" Caoi Duo kaget. Tubuh transformasi jiwa adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikir bisa dia dapatkan dalam hidupnya. Jika dia memiliki tubuh transformasi jiwa, maka meningkatkan level kultivasinya ke tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai tahap transformasi jiwa, semua mantranya masih akan menjadi jauh lebih kuat. Harus dikatakan bahwa tubuh transformasi jiwa seperti tubuh celestial. Dalam mayat sekte, biaya mayat transformasi jiwa berada di luar imajinasi. Bahkan jika dia memiliki seluruh masa hidupnya, dia masih akan membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk membeli setengah mayat. Dia mengepalkan giginya. "Senior, kamu harus berjanji bahwa aku tidak akan mati dalam periode 100 tahun ini." Wang Lin dengan tenang berkata, "Selama aku tidak mati, kamu tidak akan." Caoi Duo dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Oke." Caoi Duo menyapa Tuan. Dia akan mengambil risiko itu semua. Seorang kultivator transformasi jiwa tidak punya alasan untuk menipu dia. Dia juga tahu bahwa alasan Wang Lin telah membuang persembahan yang menggoda seperti itu berarti bahwa dia akan sangat berguna bagi orang ini. Namun, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, harus ada risiko, dan dia bersedia mengambil risiko ini untuk tubuh transformasi jiwa. "Bagus. Jangan khawatir, saya tidak meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Saya hanya ingin pengetahuan Anda tentang planet Tianyun. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang planet ini?" Saat Wang Lin mengatakan ini, ia melambaikan tangannya dan Li Qingping pingsan. Wang Lin tidak ingin orang lain tahu bahwa dia akan pergi ke planet Tianyun. Dia sangat berhati-hati tentang masalah ini. Caoi Duo dengan cepat berkata, "Planet Tianyun? Tuan, saya dibesarkan di planet Tianyun dan meskipun sangat besar, saya sangat akrab dengannya. Tuan, mungkinkah Anda ingin pergi ke planet Tianyun dan membuat saya bertindak sebagai pemandu Anda?" "Betul. Karena itulah kesepakatan kita bisa terjadi." Wang Lin membuka tasnya dan mengeluarkan bendera jiwa. Bendera jiwa ini adalah yang berisi Li Wanfeng yang dia buat secara pribadi. Dengan satu gelombang, sebelum Caoi Duo bisa bereaksi, Wang Lin memasukkan Caoi Duo ke dalam bendera. Dengan itu Wang Lin menghilang dari gua. Ini bukan pertama kalinya di sini, jadi dia sangat akrab dengan tempatnya. Dia bergerak melalui mayat sekte seperti labirin menuju tempat di mana dia pernah berkultivasi. Sepanjang jalan, tidak seorang murid mayat sekte yang bisa mendeteksi Wang Lin. Bahkan mereka yang tidak berkultivasi tidak dapat melihat Wang Lin saat ia melewati mereka. Sama seperti ini, Wang Lin segera tiba di gua tempat ia berkultivasi sebelumnya. Ada seseorang yang berkultivasi di dalam. Kultivator ini adalah seorang gadis. Dia tampak biasa, tetapi dia memiliki ekspresi yang ditentukan di wajahnya saat dia terus menyerap energi yin yang keluar dari lubang kecil di dinding. Wang Lin muncul di dalam gua dan melihat gadis itu sebelum berubah menjadi asap dan memasuki salah satu lubang kecil di dinding. Ketika Wang Lin masih pada tahap pendirian pondasi, tubuhnya tidak bisa memasuki lubang kecil. Dia hanya bisa masuk dengan indera ilahinya dan itu membutuhkan banyak energi, jadi dia harus terus minum embun dari manik penentang surga untuk perlahan-lahan memperluas indera ilahi sampai dia mencapai tempat raksasa itu. Setelah dia berada di dalam lubang kecil, bahkan sebelum dia jauh, sebuah panggilan datang dari bawah tanah. "Selamatkan aku." Suara ini mencapai telinga Wang Lin dan langsung masuk ke jiwanya. Ini adalah tangisan yang sama dari sebelumnya. Dia mengabaikan suara itu dan dengan cepat bergerak melalui lubang kecil. Dengan kultivasinya, ia bisa dengan cepat pindah ke ruang tersembunyi melalui lubang kecil di dinding. Tak lama setelah itu Wang Lin tiba di sebuah gua dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Dia masuk melalui salah satu lubang kecil ini. Ada peti mati raksasa di tengah gua. Peti mati ini terlihat sangat biasa dan tidak memiliki dekorasi sama sekali. Namun aura yin yang kuat bocor dari dalamnya. Aura yin ini diubah menjadi gas putih yang disedot oleh lubang-lubang kecil di dinding. Peti mati itu benar-benar kosong selain dari lubang raksasa di dalamnya. Aura yin datang dari lubang ini.
Wang Lin tidak berhenti, dia masuk ke peti mati. Aura yin di sini sangat tebal, itu membentuk gelombang energi yin yang berusaha menghentikannya dari masuk lebih dalam. Selamatkan aku. Panggilan untuk bantuan menjadi lebih bersemangat saat keluar dari lubang dan bergema di telinga Wang Lin. Wang Lin pergi ke lubang. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat aura yin. Aura yin berputar di sekitar Wang Lin tetapi tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Saat Wang Lin pergi lebih dalam, masa gas biru muncul di depannya. Gas biru tampaknya telah membentuk pintu yang menutup area itu. Wang Lin pernah mengalami gas biru ini sebelumnya. Saat itu ia harus masuk dari samping. Namun sekarang gas yin runtuh ketika Wang Lin menabraknya. Selamatkan aku. Panggilan meminta tolong menjadi lebih jelas saat gas biru tersapu. Tubuh Wang Lin saat itu tidak bisa menangani energi yin ini. Jika dia membuat kesalahan, energi yin akan menyerang tubuhnya dan kemudian membekukannya. Tetapi saat ini dia merasa sangat nyaman ketika dia menghancurkan semua pintu yang dibentuk oleh energi yin. Ketika dia berada di dekat dasar lubang, Wang Lin menghancurkan pintu energi yin terakhir dan masuk ke dalam. Ini adalah gua yang sangat besar. Menurut analisisnya, ukurannya kira-kira sama dengan dataran di atas. Di tengah gua adalah awan besar kabut putih yang melepaskan energi yin yang kuat. Kabut putih ini mengambil setengah dari gua. Sosok Wang Lin muncul di udara. Matanya berbinar saat dia menatap kabut putih. Kadang-kadang ada kilatan cahaya hantu yang datang dari dalam kabut putih saat tanaman merambat ungu bergerak. Semakin banyak tanaman merambat bergerak, semakin banyak kabut putih muncul. Mata Wang Lin menyala, dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan udara. Embusan muncul dan menghembuskan kabut putih dalam jumlah besar. Tetapi saat itu diterbangkan, lebih banyak muncul. Wang Lin tetap tenang saat dia mendengus dingin. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan giok langit. Dia memegangnya di tangan kirinya sementara tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk kabut putih dengan tangan kanannya dan berbisik, "Angin, bergerak." Keterampilan angin dasar yang dapat digunakan oleh kultivator pembangunan pondasi sedang digunakan oleh Wang Lin sekarang. Namun mantra ini mengandung energi celestial, jadi kekuatannya melampaui imajinasi. Embusan angin beberapa kali lebih kuat muncul dan berhembus ke arah kabut putih. Embusan ini tampak seperti gelombang pasang dengan cepat meniup kabut putih. Kemudian berubah menjadi tornado dan menarik kabut putih yang mendekatinya. Kabut itu seperti daun jatuh yang diambil oleh hembusan. Semua kabut diterbangkan oleh tornado, jadi apa yang tersembunyi di dalamnya terungkap. Tubuh besar, telanjang, berkulit biru mengambang di udara. Kulitnya tidak kasar seperti dewa-dewa kuno tetapi halus seperti cermin. Bagian atas mayat ditutupi tanaman hijau keunguan. Setiap kali tanaman bergerak, mayat akan menyusut sedikit tetapi dengan cepat pulih. Siklus ini menciptakan kabut putih. Apa yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa di dahi raksasa ini ada kapak redup yang berkedip lemah. Dia sekarang yakin bahwa orang ini adalah leluhur pendiri klan setan raksasa yang telah membawa klan setan raksasa ke sini. Orang ini adalah orang yang menuduh pasukan klan abadi dengan kapak raksasa dan membunuh 3 dukun 9 daun. Wang Lin sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang bagaimana peringkat klan abadi. Mengabaikan yang di bawah tahap 7 daun, dukun 7 dan 8 daun mirip dengan kultivator transformasi jiwa, sedangkan dukun 9 daun mirip dengan kultivator ascendant tahap awal. Untuk dapat membunuh 3 tingkat ascendant itu tidak mudah, dan jangan lupa bahwa ia dibebankan ke tengah pasukan musuh untuk melakukannya. Keganasan dan kekuatan pertempuran semacam itu jarang terlihat. Selamatkan aku. Panggilan untuk bantuan bahkan lebih jelas di sini dan terus memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin mengabaikan panggilan itu. Sebagai gantinya dia melihat lebih dekat pada tubuh raksasa itu. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari tubuh, tetapi tampaknya ada formasi misterius yang menghentikan kekuatan hidup dari bergerak. Adapun tanaman hijau keunguan, akarnya seperti jarum tajam yang menembus tubuh raksasa itu. Mereka menyerap energi kehidupannya yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi energi yin. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat ini, tetapi bahkan sekarang dia masih terkejut. Tubuh leluhur klan setan raksasa ini, meskipun tidak sekuat dewa kuno, beberapa kali lebih kuat dari tubuh dewa kuno bintang 3 Wang Lin saat ini, itu sebanding dengan tubuh dewa kuno bintang 5 atau 6. Klan setan raksasa menemukan tingkat kultivasi leluhur memang mengejutkan. Mata Wang Lin menyala. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Panggilan untuk meminta bantuan menjadi lebih sering. Sepertinya leluhur pendiri klan setan raksasa ini telah memperhatikan kehadiran Wang Lin. Wang Lin mengabaikan teriakan minta tolong dan bukannya mendarat di tubuh raksasa. Saat dia mendarat, tanaman parasit hijau keunguan itu mulai mengeluarkan suara mendesis. Tak lama setelah itu, tanaman mulai bergerak. Akar mereka yang tajam dan berdarah keluar dari tubuh raksasa itu dan menuju Wang Lin. Ketika ini terjadi, tubuh raksasa itu terus bergerak seolah-olah sedang kesakitan. Wang Lin dengan dingin menatap tanaman,
lalu dia melambaikan tangannya dan api menutupi area. Api itu mengandung energi celestial, sehingga tanaman segera mundur dari mereka. Dia tidak ingin merusak tanaman ini. Dengan pengalamannya, dia bisa mengatakan bahwa tanaman ini ada hubungannya dengan pembatasan di dalam raksasa ini. Jika dia menghancurkan tanaman, dia mungkin mengacaukan segel dan membebaskan raksasa itu. Wang Lin tidak ingin duduk dengan raksasa itu dan bertanya apakah dia bisa meminta darahnya. Pada saat tanaman-tanaman itu mundur, Wang Lin membuka tasnya dan pedang surgawi muncul. Dia mengayunkan pedang ke tubuh raksasa itu. Suara dua potong logam yang saling berhadapan bisa terdengar dan percikan terbang keluar dari tempat pedang itu mendarat. Tekanan kuat tiba-tiba memukul mundur pedang. Kekuatan ini mendorong pedang langit kembali 3 inci, menyebabkan Wang Lin berseru kaget. Ketika dia melihat betapa mudahnya bagi planet untuk menusuk ke tubuh raksasa itu, dia berpikir bahwa akan mudah untuk memotongnya dengan pedang. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat sekeliling tanaman di sekitarnya. Dia dengan cepat keluar dari sana dengan pedang surgawi di tangan. Tanaman di sekitarnya mengeluarkan suara mendesis, kemudian sambaran petir ungu datang dari dalam mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin melambaikan pedang surgawi, menyebabkan semua tanaman mundur. Dia mengulurkan tangan dan menangkap salah satu tanaman dan merobeknya menjadi 2. Saat dia memeriksa setengah dari tanaman, dia melihat cairan hijau yang mengeluarkan bau busuk keluar dari ujung. Setelah meraih seikat tanaman, Wang Lin menekannya ke tubuh raksasa itu. Kemudian dia mendengar suara yang mirip dengan derak pembakaran kayu. Gas hitam segera naik dari tempat di mana akar tanaman bersentuhan dan kemudian mereka dengan mudah masuk ke tubuh raksasa itu. Tepat pada saat ini kekuatan yang kuat datang dari tanaman. Mereka terbebas dari tangan Wang Lin dan menghilang ke tubuh raksasa itu. Mata Wang Lin menyala. Dia melihat tanaman di sekitarnya yang tidak berani mendekat dan mencibir. Tentakel ini menarik. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan botol giok. Dia mendapatkan botol giok ini secara tidak sengaja selama perjalanannya ke alam surgawi. Tidak ada yang istimewa dari botol ini, satu-satunya fitur adalah ia dapat menampung sejumlah besar cairan. Fungsinya mirip dengan tas penyimpanan. Memegang botol giok di satu tangan, Wang Lin menekankan tangannya yang lain pada luka di tubuh raksasa itu. Dengan kekuatan, dia mendorong keluar darah ke botol giok. Selamatkan aku. Wang Lin berdiri di atas raksasa itu. Seruan minta tolong ini sepertinya berada tepat di sebelah telinganya. Sangat jelas. Wang Lin terus mengabaikan leluhur pendiri klan setan raksasa. Dia tidak akan menyelamatkan seseorang yang tidak bisa dia kendalikan kecuali dia punya alasan. Setelah orang ini mendapatkan kembali kultivasinya, ia tidak akan menggunakan Wang Lin. Dan bahkan jika orang ini menjanjikan harta yang baik, akan sulit untuk menarik Wang Lin. Selain dari darah yang dia miliki di sini, dia tidak ingin terlibat masalah yang tidak perlu. Darah keluar setetes demi setetes, yang sangat lambat. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat pembuluh darah di leher raksasa itu. Pasti ada banyak darah di sana. Namun ada banyak tanaman hijau keunguan yang menutupi dada raksasa itu. Mereka ada di mana-mana, tidak ada tempat untuk mendapatkan pijakan. Selamatkan aku. Aku akan memberimu harta utama klan setan raksasa.